Perceraian adalah salah satu ujian berat dalam kehidupan pernikahan. Dalam Islam, meskipun perceraian dibolehkan, ia tetap menjadi hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang memandang perceraian sebagai takdir, sesuatu yang telah digariskan dan tidak bisa dihindari. Namun, ada pula yang meyakini bahwa perceraian adalah pilihan. Keputusan yang diambil setelah berusaha mempertahankan sebuah hubungan namun tidak menemukan jalan keluar. Manusia dihadapkan pada keputusan sulit ini. Lalu, apakah perceraian itu sebenarnya takdir ataukah pilihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berikan juga curahan kepada para sahabat ya, para keluarganya dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu dan juga pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita kembali bersilaturahim dan kita akan membahas tema-tema yang dekat dengan keseharian. Bicara mengenai perceraian. Ada yang mengatakan perceraian itu takdir, tapi ada juga yang mengatakan bahwa perceraian itu ya karena memang kelakuan orangnya sendiri macam-macam. Karena memang udah gak cocok gitu. Jadi sebenarnya perceraian itu takdir apa bukan Bu? Hah? Mau jawab takut salah ya. Kita akan bahas lebih dalam dan tentunya alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini ada guru-guru kita Al-Mukarram Kiai Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Warahmatullahi wabarakatuh Tuan Guru. Ya salam Kiai, mohon izin, mohon pencerahannya tentang masalah takdir di dalam Islam, bagaimana kita menyikapinya, takdir baik dan juga takdir buruk. Fadhal Kiai. Ibu sehat ya Bu? Alhamdulillah. Bapak Ibu di rumah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengkaji bersama dengan Bang David, untuk mengkaji tentang takdir. Takdir ini adalah satu ketentuan yang Allah Ta'ala berikan bagi setiap makhluk yang beliau ciptakan. Itulah kenapa Allah dinamakan Al-Khaliq. Bahwasannya Dia zat yang memiliki keutamaan sebagai pencipta untuk mengatur apa yang diciptakannya. Dan itu adalah kewenangan mutlak dari Allah Azza wa Jalla. Lalu sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di sini ada penegasan bahwasannya Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Dalam surah Al-Hadid ini Allah menegaskan Sabbahalillahi, kata sabbaha di sini Sayyidina Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, beliau lebih menerjemahkan kata sabbaha ini menuju kepada pengagungan. Bahwasannya di sini ada penegasan bahwa sesungguhnya seluruh makhluk di alam semesta itu mengagungkan Allah Ta'ala fis samawati wal ard. Baik makhluk yang ada di langit berupa kakak-kakak kaum malaikat yang diciptakan lebih dulu dibanding kita, dengan kaum awam bawah, alam bawah seperti kita manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya Bang. Wa huwal azizul hakim, dan dia adalah yang maha memiliki keperkasaan, kekuatan, tapi juga memiliki kebijaksanaan. Bahwasannya Allah itu menentukan kita, tapi juga kita diberikan celah oleh Allah Ta'ala. Sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ada pendapat dari Sayyidina Syekh Muhammad Al-Ash'ari, Abu Hasan Al-Ash'ari, beliau menyatakan bahwa dalam takdir ini ada al-kasab. 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 Apa itu al-kasab? Al-kasab ini celah bahwa Allah juga memberikan keleluasaan bagi manusia. Oh. Jadi Allah ini Bu nggak seperti yang kita sangkakan, wah semua yang diatur oleh Allah kita ikuti betul. Tapi juga Allah tentu tahu mana baik dan buruk bagi kita. Contoh, Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita puasa. Tapi ada adami, sifat adami manusia yang sudah ada secara sunatullah. Allah tidak wajibkan kita mandi. Karena manusia pasti mandi. Rasul hanya menegaskan Allah suka yang wangi-wangi, Allah suka yang bersih-bersih. Berarti ada beberapa hal
yang Allah sendiri membiarkan manusia memiliki kebebasan dan keutuhannya sebagai manusia. Itulah kenapa kita didampingi oleh ujian bagi kita yang dinamakan syahwat. Atau Al-Quran menyatakan asyayatin. Bisikan-bisikan untuk kita membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Yang namanya setan itu, Bu. Jin punya setan, kita juga punya setan. Sama-sama kita diuji. Sehingga di sini Allah menyatakan lahu mulkus samawati wal ard. Dialah Allah yang memiliki kekuasaan meliputi langit dan bumi. Berarti seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi itu pun diatur oleh Allah Azza wa Jalla secara mutlak. Balik lagi, ada sunnatullah yang sudah Allah berikan. Itu kenapa ulama kita mengajarkan takdir dibagi menjadi dua. Seperti yang guru kita sampaikan sebelumnya, Kiai Samsul Ma'arif, ada takdir mu'allak dan ada takdir mubram. Takdir mu'allak ini, Bu, ini takdir yang masih bisa Ibu timbang-timbang dan boleh jadi itu bagian dari pilihan yang Allah Ta'ala berikan untuk kita. Seperti kita makan itu tadi itu ada lontong, ada pisang. Salah satu dari barang itu jadi takdir kita. Tapi yang tidak kita makan itulah yang tidak menjadi takdir kita. Ini kan berarti ada pilihan. Ada pilihan, iya. Lalu bagaimana takdir yang tetap itu? Takdir yang tetap itu yang pertama kapan ibu lahir. Bisa dirubah nggak, Bu? Enggak. Yang kedua, wujud ibu laki-laki atau perempuan. Perempuan. Nggak bisa dirubah ya, Bu? Nah. Yang ketiga, Ntar Ustadz, maaf, zaman sekarang tuh bisa operasi loh Ustadz katanya. Ya, perempuan bisa jadi laki-laki kata siapa? Nah, kalau kayak itulah gitu yang dikatakan melawan kodrat sunnatullah. Karena sekalipun perempuan jadi laki-laki, dia tetap tidak akan sejantan laki-laki normal. Dan yang laki-laki jadi perempuan, mohon maaf, mereka juga tidak akan mengandung. Iya. Dan sifat dzatiyah perempuan dia nggak hilang, laki-lakinya nggak hilang. Iya, benar-benar. Sejelek-jeleknya laki-laki, Bu, itu masih jauh lebih baik dibandingkan setampan-tampannya perempuan yang belaga jadi laki-laki. Iya, iya. Karena ini sunatullah. Iya. Begitu juga sebaliknya ya. Iya. Iya, iya, iya. Ya domba kita operasi biar mirip singa ya tetap domba. Iya, betul, betul. Agak susah ngaumnya, Bu. Jadi ini bagian dari kekuasaan Allah yang harus kita syukuri. Lalu kemudian di mana suku ibu lahir ini pun bukan pilihan. Maka ini takdirmu belum selesai. Ibu mau berdoa sekuat apapun, ibu mohon kepada para malaikat melalui tawasul kepada Rasulullah SAW, kelaminmu nggak akan berubah. Maka takdirmu brom ini takdir yang tidak akan mungkin dirubah. Iya. Kapan saya lahir, siapa ibu dan bapak saya, bagaimana kondisi ibu dan bapak saya, wujud saya laki-laki ataupun perempuan, kulit saya hitam ataupun putih. Ini adalah keridhoan dari ketentuan yang Allah ridhoi bagi kita. Selesai sampai di situ. Tapi Allah dengan kekuasaannya yang bijaksana, dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala, Allah juga tahu kita manusia yang diberikan keinginan. Itu kenapa ketika proses penciptaan, Bu, malaikat Jibril bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, apakah kau ingin menciptakan makhluk ini? Apa yang dilihat oleh malaikat Jibril? Komposisi manusia. Komposisi kita ini lucu, Bu. Lucu nih Bang ternyata. Iya. Komposisi manusia ini komposisi yang belum pernah ada. Yang pertama manusia diberikan anugerah berupa nurani. Seperti kaum malaikat, kaum yang lain. Apa nurani ini? Sesuatu yang memisahkan antara kita dengan keburukan-keburukan yang akan membangkang kepada Allah Ta'ala. Ketika kita diam, Bu, kita akan merenungi diri kita akan ngerti, oh saya manusia loh. Berarti saya harus berlaku seperti manusia. Ketika misalkan dulu kita mau mencuri sesuatu, ada bisikan di hati kecil kita, jangan. Jangan. Tapi kehendak bebas kita paksa, ambil aja. Nah, ini jadi masalah juga. Jadi yang pertama kita dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Yang paling pertama, nurani. Yang kedua, akal. Kita punya daya ingat dan kita bisa berpikir. Yang ketiga, kita punya kehendak bebas. Kita boleh memilih untuk taat ke Allah Ta'ala atau membangkang ke Allah Ta'ala. Sebagian kaum yang lain, kaum Mu'tazilah misalkan, dikatakan al-manzilah baina manzilatain,
Mereka itu orang yang menentukan bahwasannya Allah itu memberikan kebebasan penuh. Jadi Allah itu lepas tangan ke kita. Oke, sebentar Ustadz, sebelum lanjut biar dijelasin dulu Bu. Ada kaum Mu'tazilah itu Mu'tazilah. ya, jadi dalam Islam itu, dalam periode perkembangan Islam ada satu ya Ada pemikiran, satu ya pemikiran. namanya kaum Mu'tazilah. Itu basicnya atau dasarnya itu ada pemikiran berdasarkan Pemikiran logika berdasarkan ya. logika Jadi memaknai ayat itu secara logika dan pernah ada. Nah, jadi ini coba ditafsir di ini kan dipaparkan oleh kiai tadi yang secara umum, ini ada pemikiran lain lagi. Jadi supaya kita semua belajar nih bahwa jangan sampai bingung. Jadi gini Bu, ini panjang sebetulnya karena ini kita ngaji ilmu kalam. Iya. Ilmu kalam ini kajian yang nggak selesai sampai hari ini. Tapi kita mengikuti pendapat ulama-ulama salafus saleh kita. Ketika Rasul wafat, mulai banyak pertanyaan terkait takdir. Iya. Saya cerai ini ketentuan Allah atau bukan? Nah, Suami saya mati ini ketentuan Allah atau bukan? atau maaf Kiai, maaf banget, maaf ya Bu ya, punten ya. Atau saya kawin lagi punya istri 4, ini takdir apa enggak? Takdir atau bukan? Betul ya Bu ya, ya. Emang doyan enak aja. Ini serius saya nanya, malah emang doyan lagi. Enggak ya maaf ya, iya maaf ini kan menurut kita manusia orang awam ya Bu ya. Bukan Jadi Bang David ini lagi nyari dalil, beliau ini lagi nyari dalil untuk membenarkan takdir. Jadi kurang lebih setelah Rasul wafat Bu, ada banyak timbul pemikiran-pemikiran terhadap takdir yang ada dalam keislaman kita. Itu kenapa Al-Quran dinyatakan as-salhu fi kulli zamani wal makan. Quran ini akan selalu compatible dimanapun dia berada. Karena eksistensi Quran sebagai kitab suci dibuktikan dengan Quran mampu beradaptasi dimanapun dia berada dan hukum Islam itu mampu diterapkan dimanapun dia ada. Ya. Mislul ma, dia kayak air tuh. Sehingga ada aliran-aliran yang banyak timbul dalam Islam yang kita tidak kaji secara spesifik tentunya ya Bu. Tidak kaji secara spesifik hari ini. Tapi pada prinsipnya ulama kita bersepakat bahwasannya ada takdir mubram dan takdir mu'allak. Takdir mu'allak ini takdir yang bisa kamu upayakan. Apa takdir yang bisa diupayakan? Yang pertama, kalau ibu-ibu dari kecil belajar, ibu-ibu giat belajar, tentu ibu-ibu akan punya masa depan yang lebih baik. Kita kan nggak ngerti takdir anak kita jadi apa. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ialah mempersiapkan anak-anak kita. Entah jadi apa mereka suatu hari nanti, paling tidak bekal mereka cukup dan kita sudah bertanggung jawab atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ini kurang lebih takdir seperti ini Bu. Lalu kemudian yang kedua, pernikahan. Allah Ta'ala melalui Sayyidil Mustafa Rasul Muhammad SAW menyatakan bahwa manusia akan dikelompokkan dengan tingkah laku dan perilaku mereka. Kalau ibu orang baik, kumpul di pengajian yang baik, maka anak ibu akan melihat laku solehah dari ibunya. Maka si anak secara alamiah akan menjadi perempuan yang baik. Karena dia sudah melihat contoh dari semenjak dininya. Maka Allah pasti akan mempertemukan dia dengan laki-laki yang baik, yang seirama dan setipe dengan dirinya. Iya. Karena dikelompokkan ini Bu. Itu kenapa Rasul menyatakan, tunkahul mar'ali arba'ah, nikahi perempuan dengan sebab 4 perkara. 5 liha, cara dia mengatur uangnya. Lihasabiha, nasabnya. Ibunya solehah enggak? Bapaknya soleh enggak? Berarti klausul rumah tangga tidak bisa diputuskan saya cerai takdir atau bukan. Oh nanti dulu, kamu ketemunya di mana Mas? Saya lagi di tukang sayur. Dia, wah ini repot juga. Sekarang ketemunya di online. Nah itu dia. Iya Bu ya. Oh. Ketemunya di online, ya nikahnya online, ya hidupnya online jadinya. Nah iya makanya, benar. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini Allah menyatakan bahwasannya seluruh makhlukku itu aku atur sesuai aturanku. Namun aku juga berikan keleluasaan mereka sebagai manusia. Eksistensi dari penciptaan sebagai manusia, sebagai makhluk yang berakal. Ada sedikit, tidak banyak. Contoh saya tanya, kalau ibu-ibu lapar, apa yang ibu cari? Makan. Siapa yang kasih ibu makan? Masak katanya Ibu. Ibu masak sendiri. Masak sendiri. Dari sekian banyak kemungkinan sayuran se-Jakarta Raya, kenapa sayur itu yang masuk ke rumah ibu?
Kenapa wortel yang itu bukan wortel yang ada di Bogor di tempat yang lain? Berarti wortel dan barang-barang yang masuk ke rumah ibu itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hanya insting kita untuk kemudian memasak apa, itu hak kita. Ya. Sama seperti ketika Allah menciptakan wajah kita. Allah ciptakan wajah kita dengan sempurna. Sehingga kita dinyatakan manusia yang berwajah. Tapi ibu yang harus menanggung ekspresi yang keluar dari wajah ibu. Kita yang tanggung. Kalau ibu tiap hari cemberut dimusuhin orang ya bukan takdir. Iya, Emang cari gara-gara aja. Emang nyari gara-gara, iya kan? Cemberut saya dimusuhin orang, Pak. Ini takdir saya memang seperti ini. Baik, Ustadz, izin mau nanya nih Ustadz. Artinya tadi Ustadz sudah menjelaskan kepada kita ya, tadi juga Kiai Samsul Ma'arif juga sudah menjelaskan bahwa intinya adalah takdir itu ada yang memang sudah ketetapan Allah, ada juga yang Allah berikan. Takdir itu berupa pilihan, melakukan tidak melakukan, ya kan gitu. Nah, dan itu punya konsekuensi lanjutan. Nah, sekarang kita bicara Ustadz, takdir, apakah takdir misalnya musibah itu? Misalnya contoh bencana alam, kan sudah ditetapkan Allah, ya kan gitu. Perang bisa ditetapkan Allah apa enggak? Kayak misalnya perang itu kan ada keterlibatan konflik antara manusia dengan manusia punya akibat. Bencana alam juga begitu, banjir. Kalau kita lihat banjir itu karena manusia buang sampah sembarangan. Gempa bumi mungkin wallahu a'lam bishawab selain ketentuan Allah, tapi ada orang bilang juga karena terlalu banyak eksplorasi, misalnya bumi perlu keseimbangan. Nah, bagaimana kita menyikapi musibah? Apakah itu takdir atau bukan? Dalam ya Ustaz ya? Serem ya. Bismillah, jadi gini Bu. Yang pertama, ketika kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasannya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya mengikuti ajaran syariat Sayyidil Mustafa Muhammad SAW. Di sini ada poin yang paling penting. Yang pertama meyakini bahwa sesuatu hal yang ada di luar kendali kita itu dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Gempa bumi. Tentu itu bagian daripada qada dan qadar dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Adapun manusia merusak alam semesta, ini adalah bagian daripada sebab kecil terjadi sumbatan banjir. Itu kenapa Rasul menyatakan carilah pemimpin-pemimpin yang beriman. Karena keimanan ini akan bersamaan dengan perawatan. Orang yang beriman tentu akan menjaga alam raya karena dia tahu alam ini titipan. Ya. Yang harus dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa ketika kita membuka Al-Quran, kita diminta membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari apa? Dari syaitan yang membisik dalam diriku. Yuwaswisu fi sudurinas. Yang ngebisik untuk ngebangkang kepadamu melakukan segala sesuatu yang di luar daripada kehendakmu. Dan menjadi kehendakku. Dan pada akhirnya menjadi bagian daripada takdirku. Maka dinamakan qada dan qadar. Maka di sini dikatakan huwal awwalu wal akhiru wa dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ini penegasan dari Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Sayyidina Jibril kepada Sayyidil Mustafa Rasul Muhammad SAW. Huwal awwalu, akulah yang mengawali segala sesuatu. Aku ini sudah ada sebelum kata ada itu ada. Wal akhiru, dan aku yang akan mengakhiri semua. Dan aku akan tetap ada setelah kata ada itu tiada suatu hari nanti. Itulah kenapa Allah baqo, kekal. Dalam kekekalannya Allah mengatur kita yang tidak kekal. Itu kenapa cinta antar suami istri harus dilakukan karena Allah. Agar cintanya nyangkut ke yang kekal, baru turun lagi dibikin segitiga. Aku mencintai kamu karena Allah, naik. Maka Allah yang ngejaga kita. Ibu-ibu di sini bapaknya pada di mana suaminya, Ibu? Siapa yang jaga mereka? Allah. Mudah-mudahan mereka tidak main ke rumah tetangga. Bilangnya sih di rumah Yai, padahal lagi mancing ini. Yai, baik Yai, terima kasih banyak Yai. Nanti kita lanjutkan lagi bahasannya. Bicara mengenai takdir Allah, tentu kita bicara tentang rukun iman juga. Bahwa di dalam ada
Di dalam rukun iman ada percaya kepada qada dan qadar. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan kepada kita ya tentang bagaimana menyikapi takdir. Nah, bagian yang sudah jadi ketetapan Allah tidak bisa ditolak. Nah, boleh nggak sih Ustadz ya zaman sekarang ini ada istilahnya, maaf ya, misalnya saya sudah atau kepingin banget berjodoh dengan si Fulan, ya kan? Tapi ternyata si Fulana ini sudah dijodohkan dengan orang tuanya ya, dengan yang lain gitu. Terus saya bilang sama orang tua saya, ini saya sedang berjuang melawan takdir. Kan bendera belum berkibar di depan rumah ya Bu ya? Ya aja. Janur kuning belum berkibar di depan rumah, berarti maju terus pantang mundur. Kira-kira itu bagian dari ikhtiar atau melawan takdir? Tapi nanti kita dengarkan jawabannya dari guru-guru kita yang nanti masih akan hadir di sini di Cahaya Hati Indonesia.